Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kahfi Fajrul Hisyam. NIM 41 mewakili teman saya Citra Buli, NIM 50 yang terkait penugasan monitoring ibu hamil, yang mana di monitoring ibu hamil ini kan dibagi menjadi dua aktor, yaitu ada petugas lapangan atau volunteer atau relawan, dan juga selanjutnya ada dokter yang memeriksa. Nah, dalam pembuatan laporan ini atau pembuatan penugasan ini, saya dan Citra memang berkolaborasi dengan baik. Kita membagi porsi penugasan dalam pembuatan atau pengkodingannya, dan juga dalam pelaporan UAS ini saya ditugaskan untuk menjelaskan terkait videonya, dan Citra bertugas untuk finalisasi laporannya. Namun memang dalam pembuatannya itu kita berkolaborasi dengan sangat baik. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama itu adalah kita masuk ke aplikasinya, di mana ini aplikasi Android Studionya. Itu ada tampilan-tampilan terkait apa namanya, tampilan aplikasinya, dan juga ada Javanya yang digunakan untuk seperti pikirnya lah, atau eh, apa namanya, codingannya. Nah, di tampilannya memang sebenarnya tidak jauh berbeda seperti tampilan-tampilan sebelumnya atau laporan-laporan sebelumnya. Nah, memang yang membedakan adalah kita harus membuat database terlebih dahulu, yaitu kami sudah membuat database Android. Isi tabelnya ada dokter, evaluasi, pasien, pemeriksaan, dan relawan. Nah, kemudian kita selanjutnya setelah membuat itu, kita harus membuat ini koneksi. Jadi menghubungkan antara koneksi database dan koneksi Android Studio melalui koneksi.php ini disesuaikan database ya, sama seperti HTML biasa. Kemudian ada untuk tambah pasiennya, yang di dalamnya ada query-nya, terus kemudian ada select pasiennya juga, terus kemudian ada juga untuk nanti login. Nah, di dalam login ini saya dan Citra itu ada dua, kan ada dokter dan relawan. Ini saya permisalkan, kasih dokter itu username-nya Kahfi, passwordnya 1 sampai 6. Kemudian ada relawan juga. Relawan itu, sebentar, relawan ada Citra, passwordnya 1 sampai 6 juga. Nah, mungkin kita langsung saja coba. Ini saya coba tadi keluar dulu. Nah, ini misalkan kita login, tapi tidak memasukkan sesuai tadi, misalkan 123, passwordnya juga 123. Apakah bisa? Harusnya tidak bisa. Nah, username atau password Anda salah. Kemudian ketika kita coba masuk melalui Citra passwordnya 123 456, kita coba masuk. Berarti kan karena awal kan kita relawan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, relawan, kemudian kita coba login sebagai dokternya Kahfi 123 456, masuk. Nah, ini halaman dokternya seperti itu. Mungkin kita coba langsung ke tempat atau sebagai relawan. Username-nya adalah Citra, passwordnya adalah 123 456 dan 6. Masuk. Nah, di sini kan ketika relawan akan melakukan apa namanya, eh, pemeriksaan, itu harus ada pasiennya terlebih dahulu. Jadi relawan harus menginputkan pasiennya seperti ini. Misalkan contoh, input pasien, ini nomor KTP-nya 123 456, contoh jurnal kakak 123 456. Terus kemudian misalkan namanya adalah Citra, sebentar, namanya adalah Citra, terus alamatnya adalah jalan, misalkan alamat rumah saya Iguna 1 nomor 43, kotanya adalah misalkan kita kasih kota Surabaya saja. Terus kemudian tanggal lahirnya kita kasih tanggal 1 bulan 1 tahun kelahiran saya, dan nomor teleponnya mungkin bisa kita kasih Ngawu Ngarang saja 081 259 494 06. Terus mungkin ini adalah, kita coba, ini keluhan historinya adalah misalkan nomor 1 kasih darah rendah, misal
kasih sebentar, misalkan kita kasih darah rendah ya, dan kita kasih darah rendah, kemudian nomor 2 nya mungkin bisa kita kasih mual seperti ini. Jadi histori kesehatannya seperti itu, mungkin bisa kita submit. Kembali ke menu dashboard relawan. Nah kemudian kita untuk mengeceknya, atau mungkin kita alurnya terlebih dahulu. Tadi kan setelah menginputkan itu hal-hal yang diperlukan adalah ada data, terus kemudian ada DP koneksi, terus volley connection, kemudian input pasien. Nah DP koneksi di sini itu untuk menjelaskan tentang tadi ketika DP koneksi ini dipanggil, tentu DP koneksi ini akan mengarah kemana. Misalkan tadi tambah pasien, berarti dia akan mengakses tambah pasien.php, yang mana tambah pasien.php ini itu akan memasukkan atau mengquerykan kepada database di dalamnya, dalam ini maksud kami di dalam SQL seperti itu. Nah jadi kemudian selanjutnya adalah volley connection. Volley connection ini digunakan untuk apabila kita ingin mengkonekkan kepada hostingnya nanti, ketika kayak antara saya dan Citra ingin berkolaborasi dan dihostingkan database-nya, itu menggunakan volley connection ini library-nya. Kemudian ada juga data. Nah data ini digunakan untuk mengambil nama dan ID terkait tadi pasien, bukan pasien, maksud saya ketika login tadi. Nah kemudian untuk input pasiennya ini, nah ini kan tadi kita menginputkan KTP, KK, nama pasien hingga ke riwayatnya. Kemudian nanti disimpan kepada alias. Nah alias ini akan disimpan atau dimasukkan kepada akan dipanggil maksud saya kepada create data to server nantinya. Nah create data to server itu nanti dipanggil tadi maksud saya data-datanya tadi yang di atas itu dipanggil misalkan seperti ini. Jadi KTP itu akan masuk ke string baru, nomor KTP, nomor KK, nama pasien, alamat, seperti ini. Nah kemudian ketika disubmit itu akan memanggil ini DP koneksi server pasien URL. Nah server URL itu akan menuju ke tambah pasien.php, yang mana tambah pasien.php itu akan memasukkan ke insert into pasien seperti itu. Nah kemudian masuk. Nah seharusnya mungkin kan tadi kita sudah memasukkan data pasien, itu bisa kita cek. Nah ini Citra masuk di sini, mungkin kita bisa lihat di database-nya pasien. Nah ini nomor KTP-nya 1 sampai 6, nomor KK 1 sampai 6, namanya Citra, Jalan Wiguna 1 seperti ini, darah rendah dan mual. Nah seperti itu untuk yang insertnya. Seperti itu untuk yang insertnya. Mungkin karena keterbatasan waktu saya lanjutkan sebentar. Nah mohon maaf karena keterbatasan Bandicam. Selanjutnya adalah data pasien tadi ketika dipanggil, yaitu tadi ya, jadi dari DB koneksi ini kan ada server get pasien URL, yang mana server ini akan mengakses ke select pasien.php. Nah si select pasien.php ini itu akan select memanggil semua dari data itu yang ada di tabel pasien, yang kemudian akan dimasukkan ke atau diambil, yang kemudian nanti akan ditampilkan. Nah ini disimpan di sini semua di DB koneksi, kemudian dipanggil seperti itu. Nah ini kan diambil berdasarkan tag ID dan tag nama, dan server get pasiennya ini dipanggil, ini server get pasien URL seperti itu, dan nanti ditampilkan seperti ini. Nah mungkin untuk yang penerapan CRUD atau grid read-nya, terutama karena tidak ada update dan delete, itu seperti itu ada di pasien. Untuk yang hasil pemeriksaan ini dan input data pemeriksaan memang tidak atau masih belum terkoneksi, karena memang kami berdua, saya dan Citra, kesusahan terkait input yang terdapat foreign key-nya, jadi masih memang gagal terus. Namun untuk yang alurnya adalah seperti ini. Misalkan kita menginputkan data pemeriksaan, ini jadi ada data pasiennya, misalkan datanya adalah Citra, kemudian ini tanggalnya sudah tanggal sekarang, tanggal sekarang langsung otomatis, kemudian
kehamilan keberapa, misalkan kita kasih satu usia kandungan, misalkan kita kasih 34, berat badannya kita kasih 55, tinggi badannya kita kasih 165, tekanan darahnya 100 misalkan. Terus kemudian kita kasih keluhannya adalah sembelit. Nah, nanti ketika ini disubmit input data pemeriksaan, itu akan memunculkan pemberitahuan kepada dokter atau notifikasi. Ketik ya di atas nanti akan ada notifikasi seperti ini, data pemeriksaan baru. Seharusnya ini nama ibu tadi sesuai, karena memang masih belum, akhirnya masih bingung terkait menggantinya bagaimana. Input data pemeriksaan seperti ini query title dan message seperti ini, string title dan message, kemudian dipanggil di set content text dan set content title seperti itu. Kemudian nanti dokter akan menginputkan yang akan masuk ke hasil pemeriksaan. Nah, nanti ketika dokter menginputkan, itu akan masuk juga notifikasi. Nah, misalkan kita coba aja, misalkan Sumarti, kita lihat. Nah, ini jadi nanti detail-detailnya dipanggil. Nah, kemudian isi tanggapan dokternya seperti apa, seperti itu. Misalkan ada banyak minum air putih, minum obat secara teratur, seperti itu. Nah, mungkin kita coba di dokter saja. Ini keluar, kembali ke menu awal. Misalkan kita coba dokter Kahfi, passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masuk. Misalkan kita cek. Nah, hasil pemeriksaan ini juga inputannya masih, karena memang ada foreign key-nya, jadi memang belum. Jadi untuk penerapan CRUD-nya memang dari untuk pasien dan input pasien dan dokter dan relawan. Nah, ini misalkan kita coba Ana. Nah, ini logikanya, misalkan kita kasih isi tanggapannya minum banyak istirahat, misalkan banyak istirahat seperti itu. Nah, nanti ketika kita submit akan ada notifikasi submit ya. Nah, ini dokter, data pasien, nama ibunya siapa sudah ditanggapi oleh dokter, yang nanti masuk ke hasil pemeriksaan. Seperti itu seharusnya alurnya, seperti itu. Karena memang memang kami sadar masih banyak kekurangan terhadap aplikasi kami. Memang saya dan Cita sudah berusaha terbaik untuk penerapan CRUD dan database MySQL, localhost dan lain-lain terhadap Android Studio ini. Jadi mungkin seperti itu aja laporan dari kami terkait video monitoring kandungan, aplikasi monitoring kandungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.